Recording in progress. Oke, teman-teman, selamat bergabung kembali. Jadi dari pagi tadi jam 10 ya sampai jam 12 kita selesai 2 jam, itu saya baru bicara tentang APCI 1. Sementara kita punya 7 kompetensi, 7 UK yang hari ini yang saat ini saya akan jelasin dari mulai dari itu. Saya mohon izin untuk tampilin lagi. Jadi nggak usah dibaca semua, Coach Giati. Enggak. Okay. Saya di ininya aja, gambarannya aja. Yes. Jadi D1 tadi APCI-nya adalah APCI intro sama APCI 011, Coach. Nah, di D2 ini kita bahas di hari 2. Jadi tentang APCI 02 sama APCI 03. Ya. Persiapan coaching memulai program coaching dan membangun hubungan antara coach dan coaching. Nah, poin ini nih, poin 03 ini ada kata-katanya di dalam APCI 01. Makanya tadi saya jelasin sedikit tentang hubungan gitu. Tapi nggak detail. Nah, benar tadi kata Coach Dery bahwa di sesi berikutnya adalah praktis. Nah, inilah 2, 3, 4 ini banyak full practice untuk memahami yang di sesi pertama yang kelihatan banyak itu mereka cerna dalam bentuk praktek. Sebenarnya polanya begitu. Ya. Nah, saya mulai yang pertama. Jadi APCI 021. Poin utamanya adalah persiapan coaching memulai program coaching, subnya perbedaan metode coaching. Ini baru bicara tentang perbedaan metode coaching di APCI 02. Saya tulis di sini konsep metode pengembangan kompetensi. Nah, saya jelasin. Sebenarnya yang namanya kompetensi itu apa sih? Nah, saya bicara tentang transformation skill. Ada body, mind, dan heart spirit. Jadi kalau kita bicara performance, coaching for performance, coaching for a professional, coaching for executive, ya, itu body and mind menjadi pola yang akan dilihat hasilnya. Beda dengan coaching transformation skill tentang heart and spirit. Ya, heart and spirit itu tentang attitude, capability, belief, value, identity, yang semua ini terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kita bicara body and mind, kita bicara body itu adalah PQ, physical quotes, mind itu IQ, ya. Dan kalau kita bicara heart and spirit, heart itu EQ, spirit itu SQ. Jadi ESQ itu untuk bagian kanan, body mind itu untuk performance coaching di bagian kiri. Jadi kalau kita lihat, memang body mind ini adanya di otak kiri. Saya jelasin sedikit sebenarnya di sini. Ya, pada saat slide ini saya jelasin tentang kenapa perlu orang itu meningkatkan kompetensinya. Cuman metodenya banyak. Metode banyak. Saya jelasin perbedaan di sini antara coach sama konsultan dulu yang sering ketukar. Saya jelasin bahwa agenda coach sama agenda konsultan itu beda. Ya, accountability coach dengan accountability konsultan beda. Deliverables-nya coach sama konsultan beda, saya jelasin sedikit. Jadi ini kalau di sesi ya saya jelasin, di sini nggak usah saya bacain banyak, nanti teman-teman bisa lihat di agenda di ini handout. Ya. Terus juga tentang memberi nasihat dan solusi antara coach konsultan beda, result dan fokus juga beda. Ya, ini sangat teori. Tapi saya jelasin pengertiannya dan mungkin di sini interaksi. Nah, ini ada matriks tentang coaching different from other metodologi profession dalam konteks yang sama. Counseling ya, dia lebih banyak analisa problem sama asking question juga. Kalau consulting, analyzing problem sama giving advice. Ya, mentoring nyangkut semuanya. Training cuman giving advice sama creating solution. Tapi coaching ada di sini, asking question dan creating solution. Ini dari Erickson Coaching International. Jadi ini sangat membantu. Nah, saya jelasin konsep saya membedakan antara coaching, training, dan mentoring. Ini Smart Business Coach saya yang jelasin. Paling simpelnya begini. Ya, kita perlu pengetahuan, kita perlu pengalaman, kita perlu metodologi dalam kita tumbuh. Knowledge dapat dari mana? Kalau Anda ingin knowledge, Anda ikut training. Kalau Anda ingin experience, Anda ikut yang namanya mentor, gitu ya. Mentoring program. Tapi kalau Anda mau tahu metodologi, coaching lah yang membantu Anda dengan metodologi. Jadi ketiga ini adalah sebuah konsep yang paling simpel untuk membedakan antara coaching dengan bidang mentoring dan training. Sehingga benar-benar diharapkan. Oke, nah untuk coaching sebenarnya apa? Ini kembali lagi, ini formatnya saya, ini polanya saya. Coaching itu adalah melatih pola pikir, pola diri, ya, dan pola kerja. Kalau bahasa kerennya itu thinking, being, dan doing, gitu ya. Sehingga kita menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, ini yang saya jelasin. Di UK
seorang coach harus menjelaskan tantangan-tantangan coaching. Saya jelasin di sini. Yang namanya tantangan pola saya, ada tantangan pola pikir, yang namanya ada tantangan yang mindset, ada 7 bagian. Kembali lagi ini konsepnya saya ya coach. 7 tantangan pola pikir. Dari pengalaman saya, dari beberapa tulisan-tulisan yang saya tulis, dan ini yang saya alami. Tentang cause and effect, fear and secure, training versus learning, telling versus asking, problem versus opportunity, activity versus action, comfort versus challenge. Ini video tutorial saya ada di YouTube tapi unlisted. Jadi beberapa coach-coach saya tuh dia bisa ambil dan dia bisa dengerin apa maksud tantangan pola pikir. Ini berhubungan dengan mindset. Yang berikutnya, tantangan pola diri. Kembali lagi ini sangat teknis karena ini berhubungan dengan saya punya konsep gitu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan pola diri yang namanya value gitu ya. Ada identity profile, internal value, belief system, confidence level, procrastination, communication skill, adaptability. Ini berhubungan dengan tantangan pola pikir tersebut. Nah, yang berikutnya adalah tentang pola kerja gitu ya, pola kerja. Tantangan pola kerja ini adalah seperti apa gitu ya. Tantangan pola kerja pola aksi saya nyebutnya. Ya, ini seperti poin creating goals, ya, setting plan, take action, structure proses, system development, efisiensi dan efektif, proses konsistensi. Jadi ketiga hal ini yang paling umum kita temukan pada saat kita coaching. Ya, ada tantangan pola pikir, pola diri, dan pola aksi. Ya, people, value, people, and process. Nah, saya bikinin latihan. Disinilah latihan tentang bagaimana memiliki entrepreneur challenge. Baru masukin thinking mindset kita apa aja sih, being value kita apa aja sih, ya tantangannya ya. Terus yang namanya doing itu tantangannya apa. Nah dari sini sebenarnya para coach ini yang disiapin menjadi coach ini, dia jadi paham bagaimana mengatasi hal-hal ini. Ini baru yang namanya mendefinisikan sebuah tantangan. Sehingga seorang coach harus bisa paham tentang kondisi ini. Coffee break. Simple sih, sebenarnya banyak latihan. Terus masuk ke perbedaan metode coaching. Ini dalaman lagi nih coach. Tadi udah diumumin, dikasih yang secara umum di hari pertama, hari kedua bicara perbedaan metode coaching, praktek penjelasan coach tentang coaching. Nah, untuk menjelaskan praktek penjelasan coach tentang coaching, ini semuanya praktis di sesi ini. Latihan penjelasan 30 menit, pengertian dan tujuan coaching yang didapat di hari pertama disuruh review buat grup per 3 orang sebenarnya. Jadi coaching ini per 3 orang, mereka diskusi tentang coaching. Source-nya apa? Source-nya dari materi hari pertama yang dia dapat dari si coach trainernya gitu, coach-nya. Ya. Dan begitunya setelah 30 menit mereka latihan lagi penjelasan proses coaching kepada coaching. Nah, mereka menjelaskan proses coaching kepada coaching, buat lagi per 3 orang. Kenapa 3 orang? Ada yang jadi coach, ada yang jadi coachee, ada observer coach. Nah, mereka bergantian, 10 menit 10 menit. Ya, 10 menit bergantian untuk mereka saling diskusi. Setiap latihan ganti pasangan, setiap latihan ganti pasangan. Di sesi ini akan ada 3 praktek. Yang praktek berikutnya adalah peran dalam coaching program. Silahkan jelaskan isi dari kontrak program coaching kepada coachee. Jadi ini base-nya adalah kontrak, ya, karena setiap coaching program harus ada kontrak. Ya, tentang peran masing-masing pihak dalam proses coaching yang akan dilakukan. Selesai lunch break. Jadi ini memang full practice nih, nggak banyak kita memberikan materi, tapi ini adalah praktek dari hari pertama di mana coachnya banyak diskusi nanti ya kepada coachingnya, sehingga pemasukan mereka memahami yang namanya metodologi yang dilakukan seperti itu. Ya, oke, kita masuk lagi coach. APCI C031 coach. Oke, sebentar coach. Ya, good. Artinya gini. Ya. Kalau di UK2 ya. Itu memang di sini ada banyak yang diminta untuk menjelaskan tentang membangun knowledge-nya dia gitu ya, untuk menggali knowledge-nya dia. Ya. Oke. Jadi kalau dia menggali knowledge-nya dia supaya ada bentuk portofolionya, ya. Maka ya lebih kepada mungkin kalau dia terkait dengan pelatihan, ada post-test yang sudah dibuat, atau mungkin dia sudah ada checklist ya tentang apa-apa saja yang mungkin harus dipahami, termasuk apakah itu tercantum di dalam coaching agreement, maka dimasukkan ke dalam coaching agreement. Mungkin itu yang akan jadi concern-nya sih Coach Gati. Oke. Nanti PR-nya asesor adalah menggali
seberapa dalam kemampuan dia itu melalui wawancara. Jadi nanti ini mungkin Coach Dery, dari untuk UK2 itu nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali pengetahuan dan skillnya dia nih Coach Dery gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi pengetahuan tentang coachingnya sendiri ya, Coach? Pengetahuan tentang coaching. Nah, pengetahuan tentang coaching kan misalnya di dalam coaching agreement itu kan disebutkan coaching itu apa, terus kemudian bagaimana peran masing-masing pihak itu kan di coaching agreement ada tuh Coach Katie, kan gitu. Nah, artinya sebenarnya secara portofolio itu terpenuhi. Okay. Tetapi mungkin perlu ada penggalian dari asesor ya, perlu ada penggalian sejauh mana dia memahami coaching itu sendiri, baik dari sisi pengertian maupun dari sisi peran, ataupun mungkin dari sisi metodologi yang dia akan lakukan. Itu sih kalau dari sisi portofolio akan lebih banyak kisarannya kalau terkait dengan knowledge-nya dia di coaching agreement, Coach. Oke. Iya, jadi gini, saya tambahkan ya, Coach Katie dan Coach Dwi ya. Kalau di UK2 ini kan kita baru tahap mempersiapkan coach ya. Artinya baru dalam tahap untuk menyamakan persepsi ya. Memberikan pengetahuan tentang wawasan tentang coaching, bedanya dengan bentuk-bentuk lain apa. Nah, masalah agreement, kesepakatan itu dia adanya di APCI 5 ya, di APCI 5. Di mana di situ kan salah satu elemennya adalah memperjelas aturan dasar dalam coaching. Jadi nanti di sini ada di situ juga lebih detail. Portofolionya adalah dalam bentuk kontrak coaching itu sendiri ada di APCI 5 sih. Ya, memang lebih, jadi ini masih lebih luas. Artinya pemahaman apa yang dia dapat di hari pertama sebenarnya dari poin di kondisi kompetensi 2 ini, Coach Dery, saya mau mengetahui sebenarnya mereka paham nggak sih tentang coaching dan coaching gitu, tentang positioning gitu ya kan. Ini yang menjadi bahan pembahasan kita sebenarnya sih. Bagusnya UK2 kita ini kalau kita pakai di dalam training, ini bisa menjadi review dari day pertama gitu loh. Bagusnya begitu. Jadi kita bisa ngecek gitu. Di situ sih. Jadi dia mesti ada patokan. Dan benar tadi patokannya ya coaching agreement, karena di situ kan jelas posisinya. Masalahnya kalau dia hari pertama nggak nyimak, dia ngejelasin coachingnya akan berantakan dan temennya akan membetulkan sebenarnya. Jadi mereka ini belajar bersama sebenarnya. Itu poin bagusnya sih. Thank you, Coach Dery. Oke, thank you. Yang lain, Coach Ning, ada tambahan? Dari Coach Nino, ada tambahan dari materi tadi, penjelasan tentang perbedaan coaching, membangun hubungan? Belum membangun hubungan, masih perbedaan. Bagus, Coach, tadi saya udah. Sip, mantap. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut juga ya. Saya lanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi. Oke, kelihatan ya, Coach? Oke. Nah, jadi yang berikutnya APCI 031, Coach. Jadi memang saya bikin judulnya jadi gampang, terstruktur. Nama UK-nya membangun hubungan antara coach dan coachee. Di sini poinnya adalah teknik membangun hubungan baik. Subnya yang gede kita mau omongin, praktek teknik komunikasi membangun kepercayaan coachee. Nah, di sini mulai lagi dengan latihan membangun hubungan teknik komunikasi, tapi yang digunakan poin-poin ini. Kembali lagi, ini nge-review dari hari pertama. Jadi mereka bisa buka handout-nya, karena source-nya handout kalau lihat di rundown, baru mereka melakukan latihan lagi. Nah, di sini mereka sudah dapat yang namanya metodologi coaching pengantar aja. Ya, artinya format coaching model udah saya kasih di hari pertama, kalau mau dipakai boleh, kira-kira begitu. Cuman betul apa tidaknya kita belum bahas. Supaya mereka melatih dulu, ya, supaya mereka tahu salah, mereka mendapatkan kesalahan pada saat praktek, sehingga mereka belajar. Nah, baru saya masuk lagi ke lebih dalam tentang yang namanya pemahaman karakter personal coach. Ya, pemahaman karakter personal yang kita sebut DISC. Praktek juga sama, cuman kita pengen tahu nih sebenarnya lawan kamu ini karakternya apa gitu. Karena saya pakai DISC, jadi dia tahu oh ini orangnya D coach. Kenapa D gitu? Oh dia gini gitu ya. Nah, ini menjadi latihan lagi. Dan juga melatih yang namanya match and mirroring. Jadi ini latihan-latihan lagi nih sesi ini. Ya, sesi ini latihan-latihan lagi. Setelah latihan tadi kira-kira waktunya 20 menit ya, 40 menit baru saya masuk ke penjelasan tentang yang namanya teknik komunikasi verbal dan nonverbal.
resource yang saya punya, kalau saya ngejelasin teknik komunikasi verbal dan non-verbal, saya tuh masuk sebenarnya kepada teknik dasar NLP. Walaupun sebenarnya Neuro Linguistic Programming ini bagi beberapa disiplin coaching nggak diakui, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya masukin di sini kalau di versi saya. Ini pilihan lah, Coach. Kalau nanti para coach yang lain punya sekolah coaching mau ada teknik komunikasi lain, silakan aja. Yang penting kan, tadi kata Coach Dwi, teknik komunikasi verbal dan non-verbal bisa dijelaskan. Begitu ya, Coach? Ya. Oke. Nah, ini ada teknis yang namanya NLP saya jelasin, ya, yang namanya filter di dalam proses komunikasi, gitu ya. Jelasin, terus saya jelasin juga 3 prinsip dasar NLP yang behavior, teknik, sama metodologi. Saya bicara juga tentang 4 pilar NLP, and state excellence, gitu ya. Lengkap banget sih. Terus ada yang tanya, Coach Getty kenapa ngajarin NLP? Saya master trainer NLP, saya certified juga untuk NLP. Jadi saya belajar NLP sampai tingkat trainers, ya. Cuman saya tidak ngambil spesialisnya, teman-teman. Jadi saya nggak pernah aja training NLP, nggak ada. Cuman kalau ditanya, saya trainers NLP dari Ted James gitu ya. Saya ambil, tapi saya gunakan itu hanya untuk melengkapi kemampuan coaching saya. Di sini 4 pilar dijelasin ya. 4 pilar di sini, state excellence. Ini ada huruf yang hilang nih, nanti saya lengkapi. Ini ada huruf yang hilang, teman-teman. Ini karena tadi sempat hang gitu ya, tapi di handout-nya kayaknya udah ada tulisannya. Ya, tahu apa yang diinginkan, lakukan sesuatu secara cepat, miliki kepekaan, miliki keleluasaan. Ini ada poinnya, cuma nih hilang ya, nanti saya lengkapin. Tapi ini tentang NLP lah teorinya. Proses NLP untuk perubahan apa? Present state sampai desired state. Ya, temukan intensi positif apa yang membuat penting. Anda menggunakan teknik-teknik yang NLP dasar, awali dengan membangun keinginan terlebih dahulu. Baru bicara lagi tentang eye contact, lebih dalam lagi eye contact. Baru saya jelasin ini yang paling penting, teman-teman. Ini yang jarang didapat di coaching frame yang lain. Strategi kategori. Strategi kategori itu gini, kita tahu pola seseorang dalam berpikir kalau kita tahu yang namanya strategi karakternya. Ini kan ada visual eksternal, ada audio tonal eksternal, ada kinestetik eksternal, ada visual construct, audio digital, kinestetik internal, visual remembering, dan pertanyaannya lagi, Coach, kenapa ini dikasih? Teman-teman, pada saat kita mau membuat yang namanya programming coaching, kalau nggak paham ini, kita nggak ada isinya coachingnya. Ini saya lakukan. Saya tanya dulu. Untuk mengetahui karakter orang, saya nanya dulu. Ini sedikit saya jelasin ya, teman-teman, pola ini. Ini poin, ini bagus banget. Untuk jualan jago. Untuk benar-benar coaching, kalau menguasai ini luar biasa. Ini saya praktekin. Ya, artinya kalau orang itu bisa memutuskan karena dia melihat dulu, pakai kata-kata visual dulu. Pada saat dia mau ngambil keputusan, dia mendesire dulu, dan itu adalah tentang bagaimana dia kinestetik internalnya jalan, saya gunakan itu. Ya, sehingga pada saat saya menemukan pola, saya menemukan, oh pola dia visual eksternal, audio tonal eksternal, KI kinestetik internal, sehingga buying strategi. Nah, bahasa saya gini, Pak, apakah Bapak melihat coaching ini sangat berguna dan telah berhasil dari teman-teman Bapak yang Bapak ketahui? Itu namanya visual eksternal. Yes. Baru saya masukin, dia kan AT, audio tonal eksternal. Pernah nggak Bapak dengar bahwa coaching itu membantu bisnis? Dia jawab. Baru saya masukin kinestetik internal. Gimana perasaan Bapak kalau coaching ini berhasil buat bisnis? Dia bayar coaching saya, teman-teman. Dengan 3 pertanyaan itu. Tapi banyak yang nggak paham menggunakan buying strategi ini. Ya, ini powerful banget. Ini saya gunakan. Saya bisa dapetin klien, bisa presentasi saya berhasil, bagaimana saya berdialog dan bernegosiasi dengan orang gunakan strategi kategori ini, buying strategi. Ini powerful. Dan inilah poin yang saya tantemin kalau misalnya NLP kita pelajari. Oke, baru masuk ke komunikasi verbal dan nonverbal, calibration teknik. Nah, calibration teknik itu belajar lagi bagaimana mimik, bagaimana body language. Ya, ini teknik yang sedikit tentang NLP. Mungkin kalau kita punya materi di coaching kita 100%, ini paling 10% lah NLP ini gitu ya saya kasih. Karena kita nggak mau fokusnya ke sini. Ya, kita fokusnya di coaching, tapi teknik komunikasinya aja yang saya ambil, teman-teman. Oke, coffee break. Ya, ini udah masuk sore sebenarnya. Nah, masuk ke feedback. Lihat APCI 031 ada poin namanya feedback dalam coaching session. Praktek dan latihan memberikan feedback proses coaching. Ya, sebelumnya mereka sudah melakukan praktek, saya minta ambil coaching notes-nya. Silakan untuk memberikan coaching feedback konteks, saya jelasin.
coaching feedback konteks itu seperti apa? Pernyataan netral yang menggambarkan pengamatan. Saya jelasin. Sehingga para coach itu tahu dan paham ya bagaimana dia bisa melakukan yang namanya coaching feedback. Ya, oke. Coaching feedback ya UK3 ya? Ada di poinnya coaching feedback konteks sedikit ya dari ini sebenarnya membina hubungan itu, jadi memberikan feedback. Coach yang memberi feedback terlebih dahulu. Teman-teman, kadang-kadang coachnya dulu yang memberi feedback. Jangan memberi feedback, tanya sama coachnya gitu. Kadang-kadang yang summary-nya coach jangan pernah men-summary karena itu bagian dari judgment. Ini beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Baru saya jelasin ini konteks dari real coaching feedback JK Smart Practice Hall. Nah, coaching feedback konten. Coaching feedback konten baru kita bicara tentang konten. Ya, sehingga konten ini akan membantu bagaimana kita berhasil dalam membuat yang namanya feedback, reframing, problem dari coaching session, observasi apa yang dilakukan atas problem, pernyataan goals yang akan dicapai, kenyataan kondisi yang belum terjawab, pertanyaan untuk temukan solusi, motivasi dan diskusi positif. Kalau dibuat pertanyaan tuh gini, Coach. Dari pembahasan coaching hari ini, saya mendapatkan kita tadi membicarakan ini di coaching ini. Dari apa yang tadi coach melakukan observasi pemikiran, dan kita diskusi, kita menginginkan goal seperti ini. Ada beberapa kondisi yang belum terjawab, contohnya ini. Dan yang sudah ditemukan adalah solusinya ini. Dan saya berharap ya Anda termotivasi untuk menemukan hal yang belum terjawab itu, karena itulah yang akan kita temukan dan dilakukan oleh Anda sebagai coach dalam 2 minggu pertemuan kita ke depan. Itu kata-kata feedback, Coach. Dengan poin-poin ini. Ya, baru kita latihan. Simulasi coaching. Nah, ini ada coaching notes, ada action plan yang kita sudah buat di hari pertama. Ini digunakan untuk mereka praktek memberikan feedback dari sesi coaching. Selesai day itu. Ya. Oke. Clear, Coach. Artinya memang kalau di UK3 ini lebih kepada dokumen feedback, apresiasi, kesan yang ditangkap, pendapat dia tentang coaching dan coach-nya. Ya, itu andalan kita sih ada coaching feedback. Ada dari tentunya sih coaching plan juga akan masuk lagi gitu ya, karena memang itu dasarnya untuk dari coaching feedback. Yes. Sama mungkin kalau ada di hasil coaching mungkin kalau ada sih ya aman lah itu, artinya itu menjadi satu. Berarti kan hasil coaching itu dari coaching notes, Coach? Coaching notes, yes, coaching notes. Oke. Atau good. Rekaman gitu ya. Oke, kita masuk ke day 3 ya, hari ketiga. Yes. Jadi saya benar-benar ngikutin materi yang panduan dari Coach Dwi sesuai dengan kita melakukan MUK gitu, Coach. Ya, tapi nanti mungkin yang biar saya sama Coach Dery dan teman-teman ke asesor yang ada sih, yang teman-teman coach yang di asesor, mungkin lebih ke ini sih nanti. Mengubah pertanyaan kayaknya. Kita kan ada yang akan mengadaptasi pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi gini, ketika Coach Giati sudah menyampaikan materi, sepertinya masih ada yang belum tercover, padahal itu sesuatu yang krusial juga di dalam konteks unit kompetensinya gitu loh, Coach. Oke, nanti coba itu aja. Yes. Biar bisa lengkapi. Nah, D3, materi ajar, program praktisi coach, APCI 041, membangun kesadaran coach, APCI 051, mendapatkan komitmen awal dari coach. Gitu ya. Nah, saya masuk ke materi, melatih cara mendengar aktif yang pertama. Itu poinnya tuh, kalau dilihat dari KUK-nya. Ya, pemahaman teknik mendengar aktif, saya jelasin di sini. Ya, left brain, saya jelasin otak di sini. Karena cara mendengar kita baik atau enggak itu tergantung persepsi kita. Bagaimana kita mengelola otak, saya jelasin. Terus saya jelasin lagi tentang brain ya and mind, tentang neokortex, limbic brain, reptilian brain. Konsepnya. Baru saya bicara tentang bagaimana Anda itu memiliki yang namanya persepsi is projection. Ya, baru kita latihan, ini gambar apa? Nah, praktisnya. Ya, gambar apa, Coach? Burung ya? Apa nih? Burung. Okay. Kambing. Bisa kambing, bisa burung.
Ini gambar kambing, ya. Tapi kambing yang noleh ya. Yang noleh ini kambing. Nah, dari sini kita akan banyak berdiskusi tentang itu namanya persepsi gitu. Tapi begitu kita persepsi ini burung, ya gambarnya burung. Kalau kita persepsi ini kambing, ya jadi kambing. Nah, para coach kita, jangan kita arahkan persepsinya. Coaching itu tidak akan berhasil, kan gitu. Nah, ini poin pentingnya. Baru saya jelasin tentang yang namanya active listening skill. Yang tadi lagi tuh, yang saya ngomonginnya sedikit coach di awal, di sini saya jelasinnya detail. Bagaimana mendengar dengan teknik reflektif, orientasi mendengar, keahlian bertanya, komponen mendengar aktif. Terus saya juga cerita tentang orientasi listening, listener orientation. Itu kalau bertanya jangan gunakan I, my, or me. Ya, ini masih bahasa Inggris, saya rubah ke bahasa Indonesia karena saya nggak punya waktu merubah ke bahasa Indonesianya. Ubah persepsi Anda ya dari bertanya what can I do for this person, ya, dari how do I see this person menjadi perspektif jadi speaker. How does the speaker see themselves? Itu cara kita mempersepsikan kepala kita. How does the speaker view their situation? Ini adalah kondisi pemahaman kita sebagai coach. Kalau kita pakai yang posisi change from your perspective ini, berarti kita judgment. Kalau pertanyaan kita bilang what can I do for this person gitu. Nah, itu berarti kita mau gua apain ya? Nah, kadang-kadang kita tuh ego kita begitu nih, kenapa sih kalau lu gini aja gitu. Nah, itu namanya bukan coaching. Di sini berhubungan dari mana? Listening. Karena cara kita mendengar akan berpengaruh dengan cara kita bertanya. Nah, reflective techniques saya jelasin. Reflective technique itu increase your understanding, help speaker to clarify on thoughts, reassure speaker that you are interested, advantage of reflective technique. Ini cara mendengar reflektif. Ada prakteknya juga, saya ada contoh-contoh simulasinya. Mendengar aktif artinya menghilangkan semua distraksi, dengar suara dan isyarat pembicara, beri tanggapan bahwa Anda memahami. Itu namanya mendengar aktif. Nah, baru praktek dengan guru model, coach saya jelasin di sini, coach guru model. Kita praktekin, saya jelasin sedikit, terus langsung praktek. Prakteknya sebenarnya melatih mendengar aktif, tapi kita gunakan metode coaching form guru model. Jadi semua coaching form itu digunakan di sesi-sesi saya memberikan materi, itu konsep saya. Coffee break hari ketiga, sesi awal. Baru dari jam 10 melatih pertanyaan powerful sekarang. Pemahaman melatih pertanyaan powerful. Nah, pertanyaan close question itu seperti apa? Pertanyaan open-ended question itu seperti apa? Mana yang dibutuhkan oleh coaching? Open-ended question lah yang harus dilakukan. Baru saya ceritain yang tadi, lebih dalam lagi pertanyaan powerful yang pernah dibahas di sesi pertama karena ada poin ini juga yang harus dijelasin. Baru pertanyaan power menumbuhkan komitmen, perhatian fokus, menggali ide baru, mendorong eksplorasi. Baru berikutnya saya jelasin, kamu tuh kalau coaching problem fokus, ini yang banyak ditanyakan. Tapi kalau kamu coaching dengan solution fokus, inilah pertanyaan. Poinnya di sini adalah coach bisa membuat pertanyaan yang powerful. Nah, gunakan kata-kata yang mudah, saya kasih clue-nya. Ya. Lalu klarifikasi dibanding challenge, apa yang lain, membuat pertanyaan mendalam mudah, gunakan kata kunci, gunakan pertanyaan positif, observasi dan detail. Ya, jawaban coach belum tentu benar, coba observasi. Nah, baru gunakan the aspiration of coaching process ABCDF coaching step. Saya jelasin yang ini. Kenapa saya jelasin lagi yang ini? Karena mereka akan praktek menggunakan ABCDF model. Dapat di sesi ini mereka bertanya dengan ABCDF, mereka mendengar dengan tadi grow model, lunch break. Nah, itu tadi yang kata Coach Dery, banyak praktek. Yes, memang banyak praktek, Coach. Yeah. Lalu masuk habis makan siang, mau dibahas dulu atau kita lanjut? Oke, kayaknya ya. Sebenarnya simpel sih, enggak, saya hanya menyimpulkan saja sih, ikut menekankan saja sebenarnya itu tadi. Nanti PR para asesor adalah mereka disuruh bercerita, itu masuk ke wawancara sebenarnya. Itu aja sih, karena yang dibahas sama Coach Geta adalah proses, sedangkan saya tadi dari tadi berupaya untuk mencari resultnya apa ya. Yes. Ya dipaksakan resultnya apa ya tetap di coaching notes, coaching agreement, coaching plan, feedback, paling gitu. Tapi proses untuk bisa menghasilkan sebuah coaching note, coaching agreement dan lain sebagainya
Itu sebenarnya jadi proses. Gitu. Iya, mereka harus praktek dan proses. Harus cerita. Mereka harus bercerita. Iya. Oke, lanjut ya Coach. Bagaimana mempertajam tujuan program coaching? Nah, ini kembali lagi nih pola saya nih. Kalau mempertajam tujuan program coaching, mungkin bagi sekolah coach yang lain yang namanya mempertajam goals bisa. Saya jelasin sini metode SMART. Kalau saya paling simpel, metode SMART untuk mempertajam goals. Terus saya ceritain mengapa diperlukan goals. Ya, ini poin memerlukan goals, fokus dan konsentrasi, on track momentum, tanggung jawab jelas, panduan yang sama. Ini sebenarnya bisa dijadikan acuan secara secara poin-poin untuk menjelaskan yang namanya coaching program kepada coachee gitu sebenarnya bisa, ya, dan bisa menjadi sebuah pola patokan frame untuk bikin coaching agreement gitu. Jadi ini poin. Flowchart vision. Nah, kalau saya jelasin. Kita udah bicara hari pertama tentang visi, misi, value. Di mana poinnya? Big goal, smart goal, strategi, action step. Baru dapat hasil. Ini perencanaan kerja. Who, does what, by when. Disinilah poin yang kita akan lakukan di planning kita. Tapi seorang coachee harus ngerti big goal, smart goal, strategi, dan action step. Ini saya jelasin. Ini kembali lagi nih polanya saya untuk membuat bahwa orang tuh kadang-kadang bisa menentukan big goals, tapi nggak bisa implementasi. Kenapa? Karena dia dari big goals mau langsung hasil. Nggak bisa. Big goal itu turunin dulu smart goal, yang akan kita coaching, turunkan dulu. Satu smart goal ada beberapa strategi, satu strategi ada beberapa action step. Nah, saya bikinin chunking. Big goals, tentukan smart goal Anda. Smart goal, tentukan strategi 1, strategi 2 untuk mendapatkan smart goal yang Anda mau. Strategi 1 ada action step 1, ada action step 2. Jadi coaching yang dilakukan, benar-benar klien itu terstruktur dan tersistem dalam menurunkan apa yang dia mau. Baru dia bilang, waduh, ternyata susah juga ya, Coach. So, kalau kamu memang mau keinginan goal ini, apa usaha kamu untuk bisa mencapainya? Jadi poin kita bukan kepada goalnya capek atau enggak, ya, tapi prosesnya yang perlu dijalankan. Ini yang saya tekankan gitu, teman-teman. Karena banyak klien itu menyalahkan coachnya. Ini kita udah coaching, sesinya udah 4 kali, 5 kali, kenapa saya belum dapat hasil ya? Jadi disinilah lagi coachingnya bingung juga coachnya. Iya, gimana ya? Jadi yang disalahin coachnya lagi. Nah ini yang hati-hati teman-teman, karena coach itu nggak mengerti sebenarnya dia harus melakukan kalau positioningnya nggak kuat di kita. Itu banyak terjadi di pengalaman sesi coaching. Selengkap-lengkapnya saya kasih positioning aja, klien saya kadang-kadang suka nyalahin karena memang secara mindset dia blaming itu masih selalu ada dalam dirinya. Itu yang dihadapi oleh coach-coach yang memang benar-benar praktek untuk mendapatkan hasil dari coaching program dilakukan. Nah, baru coaching program yang dilakukan akan membantu dan mendampingi coachee dalam menemukan strategi yang tepat dan efisien yang akan dapat diimplementasikan secara bertahap dalam action plan atau step yang mereka buat. Baru deh praktek apa? Latihan 3 grup, melatih menggali tujuan coachee. Nah, dari program-program yang dia udah buat sebelumnya, latihan-latihan semua, ayo ambil lagi, mana goalnya? Oke, mana goal definition form yang kemarin? Oke, praktekin, di situ praktekin dia. Sehingga mereka baru memahami ya dengan menggunakan coaching form big goal, ada coaching form. Praktek untuk ngegali bagaimana mutakhirnya sebuah goals dari coaching program yang coachee buat. Itu poinnya. Oke, memperluas APCI 051, mendapatkan komitmen awal dari coachee, memperjelas aturan dasar proses coaching. Nah, aturan dasar proses program coaching ini saya jabarin lagi sedikit gitu ya. Apa yang dinamakan aturan dasar program coaching itu tercapai. Aturan dasar program coaching itu akan tercapai kalau poin-poin ini semua dipahami. Ya, sehingga klien mengerti poin-poin ini dan kita bisa membantu coachee untuk benar-benar mencapai tujuannya. Kembali lagi. Objektif coaching adalah mendampingi coachee untuk tetap on track, afirmasi positive action dan keberhasilan, memastikan tujuan coachee dapat dicapai, review terhadap progress coaching. Nah, coaching can improve apa aja saya jelasin. Di sini agak luas. Ada coaching untuk bisnis, financial, customer related, learning and people measures. Ini coaching can improve 4 bagian besar ini. Ini lalu, mengkombinasikan itu ya, dalam scorecard-nya ya. Ya, perspektif ya. Benar, Coach. Hebat. Ya, benar. Supaya dia paham, Coach. Artinya luar biasa. Ya. Banyak kegagalan coach yang saya dampingi gitu ya, untuk mereka menjadi coach handal, mereka tidak mensinergikan semua yang ada di coaching.
dia misalnya gini, dia mengcoaching yang namanya profesional di dalam sebuah corporate. Lah nggak bakal bisa beres, orang dia punya masalah keluarga di rumah. Sampai kapanpun nggak pernah beres gitu. Ya. Atau saya balik, saya mengcoaching seseorang secara live, tapi dia punya masalah di kantor. Ya mana yang kita mesti beresin kan gitu, Coach. Ya. Jadi memang harus kongruen, sinergi, ya, dan align semua itu. Baru di sini latihan, melatih menggali tujuan coaching. Ya kan ada UK-nya yang menggali tujuan coaching lebih mendalam kan gitu ya, Coach. Nah, formatnya adalah buat action plan coaching dengan form. Jadi buat action plan coaching bersama dengan coaching plan to action, ada formnya lagi. Coffee break hari ketiga, udah jam 4 sore. Nggak terasa kan gitu. Baru masuk APCI coaching praktis dan analisa tujuan. Ini lanjut Isya ini ceritanya nih. Beneran loh. Kalau digarap offline itu menjelang Isya, kita break dulu ya, breaknya apa maghrib sampai Isya, lanjut lagi jam 10. Tapi pengalaman saya, Coach, emang begitu, Coach. Kalau lagi walaupun jadwalnya sampai jam 5 ya, tapi karena mereka seru dan mereka merasa materinya ini sangat powerful, mereka stay. Iya. Karena memang harus nginep sih. Saya biasanya ngadain ini nginep 4 hari 3 malam gitu. Coach, nanya dong. Oh, boleh. Coach, nanya dong. Sorry ya, nggak dibuka videonya soalnya kayaknya sinyalnya kurang. Apa-apa, Bu Eka, tenang aja. Silakan, Bu Eka. Suaranya tipis banget jadinya. Nah, gini, kalau misalnya ada satu sesi di kantor kan, kita sebenarnya meng-coach performance-nya dia gitu. Tapi ternyata setelah kita gali-gali ternyata persoalannya adalah justru family life dia gitu. Berarti kan tujuan coachingnya jadi bergeser ya, Coach ya? Sebenarnya bukan bergeser, tapi kita membantu dia punya prioritas, Bu. Oh gitu. Selesaikan dulu yang family problemnya, baru nanti ke performance gitu. Ya, artinya gini, kita di-hire sama company untuk meng-hire dia untuk performance naik kan gitu ya. Tapi dari sesi coaching ada kondisi yang kita juga bahas permasalahan pribadi dia kan, Coach. Betul. Kita mau coba itu kamu beresin sehingga kamu tidak ada hubungan dengan live itu, kamu profesional di kantor untuk kamu capai hasil yang diinginkan perusahaan. Kira-kira gitu kalau saya gitu. Karena kalau kita pindah ke live dia nggak bayar kita untuk live istilahnya gitu. Jadi itu dia. Ya, itu kepintaran kita. Kayak gitu kan gimana tuh, Coach? Kalau kayak gitu kan berarti kan jadi pertanyaannya teknis. Jadi teknis itu ya kita minta kalau kamu tidak pernah membereskan ini, report saya sebagai coach, kamu itu tidak fokus untuk meningkatkan performance kerja. Kan gitu. Kita sebagai profesionalnya gitu, kira-kira gitu, Bu. Jangan, tapi kadang-kadang kita ngebahas persoalan pribadi. Wah, itu nggak ada hubungan dengan kontrak coaching gitu. Nah, seperti itu. Itu terjadi loh, Mas Dwi. Iya. Dan itu yang banyak, Coach. Dan itu yang banyak terjadi gitu. Jadi akhirnya bergeser ke beresin persoalan pribadinya dulu gitu. Itu coachnya harus bisa memframing, Coach Eka. Nah, itu ada di UK kita tuh. Di UK kita itu kita bisa membuat dia benar-benar fokus dan konsentrasi untuk menjalankan apa yang menjadi kontrak coaching gitu. Itu pengalaman banyak kayak gitu. Iya. Ya kita jadi dibayar 1 jam dia curhat, lah gimana? Curhat. Jadi artinya mungkin kita kerucutkan dulu ya, kemudian tapi kita taruh dulu gitu kan ya. Ya, itu namanya gunanya positioning, kita framing dulu. Supaya dia nggak masuk ke area itu, tapi kita kasih catatan. Itu yang namanya tadi pada saat kita membahas, ada beberapa hal yang tidak bisa didapat solusinya gitu. Itu menjadi PR gitu. Silakan, Coach. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Ya. Good. So, sesi hari ketiga itu hari keberapa nih kita? Ketiga ya? Benar ketiga ya? Hari ketiga ini ditutup dengan clear model latihan gitu, teman-teman. Ya. Saya jelasin clear model itu, contracting, listening apa, ya, exploring itu apa poinnya gitu ya. Terus habis exploring actionnya bagaimana, ini pola coaching model yang saya jelasin gitu ya. Terus R-nya adalah review dari clear model tersebut. Udah praktek. Melatih coaching session. Ini namanya judulnya melatih coaching session. Gunakan metode coaching form clear model. Ya. Terus latihan grup 4 orang selama 30 menit, analisa tujuan coaching yang relevan, diskusi secara kelompok untuk penentuan coaching goals yang sesuai atau enggak. Selesai, summary session, end of day 3.
Gitu. Jadi ini lumayan lengkap mereka latihan coaching modelnya karena saya situasikan dan saya kondisikan sesuai dengan UK yang kita punya. Saya pilihkan. Jadi dia melatih semuanya. Jadi kita nggak grow aja gitu ya. Artinya nanti sekolah coaching yang ada pun kita akan kasih mereka gambaran untuk model-model coaching yang memang sesuai. Karena ada UK yang nggak bisa juga kalau pertanyaan UK-nya ditanya, kamu menggunakan pilih coaching metodologi yang mana? Dia bilang saya semua pakai grow, Berarti untuk poin itu dia nggak menguasai coaching metode lain gitu kan. Nah disinilah poin yang harus kita sikapi bersama supaya nanti sekolah coaching punya beberapa metodologi lah yang penting. Yang tadi kata Coach Dwi punya patokan bahwa oke, clear model. Karena memang kita sendiri belum ada coaching metodologi, jadi kita masih berkiblat sama beberapa metodologi coaching yang sudah ada, gitu ya. Dan itu menjadi edukasi yang kita berikan. So, ada yang bertanya, Coach Ning, ada yang nanya, udah di unmute. Hari ketiga, kita mau masuk hari keempat, kayaknya kita lebih cepat duluan nih, lebih kelar duluan. Jadi semua dapat sertifikasi coach hari ini dari saya. Karena yang lainnya praktek sih coach memang. Iya praktek, bener. Iya, dan nanti tinggal ini aja sih, saya sama Coach Derry sama teman-teman asesor yang lagi mikir nih. Ini pertanyaannya apa yang bisa menggali detail gitu. Sebenarnya coach kalau misalnya kita melakukan 4 hari itu training sekolah coaching, berarti aksesornya nambah berapa hari nih coach? 2. Satu hari. Aksesor tetap sama sehari ya. Karena coach iya paling juga 2 jam paling lama. Gitu ya. Artinya selama 4 hari dia bersama kita misalnya nginep, dia nyiapin semua materi untuk asesmen gitu kan? Gitu. Ya, cuman gini memang. Jadi kalau saya lihat memang konsepnya Coach Getty itu kan basicnya itu dimantengin banget nih ceritanya nih. Basicnya dimatengin. Jadi ketika masuk ke masing-masing UK itu sebenarnya sudah komplit sebenarnya, gitu ya. Padahal memungkinkan ada profesi-profesi lain mungkin gitu ya, yang mungkin nggak butuhnya sedalam itu gitu kan. Nah itu aja sih sebenarnya coach. Ya mungkin. Terus Derry ada tambahan? Iya mungkin komen dari saya ya. Ini dari sisi sebagai asesor ya. Iya. Iya. Sebetulnya kalau saya lihat ya, keseimbangan antara teori dan praktek harus diperhatikan juga ya. Jadi selama 4 hari ini kalau saya lihat ini dari segi konsep teori ini kan bagus sekali ya, malah over expectation kata Coach Adang ya. Dan saya melihat juga setelah saya ikutin pemaparannya, mungkin sebenarnya ada beberapa bagian yang kalaupun ada nggak usah dibuang, tapi nggak perlu dibahas ya. Jadi kalau memang peserta tertarik silakan dia bahas sendiri. Akan tetapi pada saat nanti tutorial itu ya seperti tadi ya di UK3 ya. UK3 tadi kan membangun hubungan coach dan coachee ya. Ini kan intinya menciptakan suasana nyaman, menjaga hubungan profesional selama proses coaching. Nah, tadi saya lihat sudah bagus tuh menggunakan NLP. Ya. Saya juga sudah ikut juga pelatihan NLP ya. Memang betul itu bisa digunakan Coach Getty. Dan menurut saya alangkah baiknya justru fokus di situ aja setelah diberikan pemaparan secara singkat, kemudian mereka langsung melakukan praktek-praktek gitu. Dan yang saya harapkan sebenarnya sebagai asesor itu adalah gini, kalau ke-8 UK ini akan di-assess satu persatu, itu bisa lama asesmennya, ya bisa lama sekali nih, bisa setengah hari ini. Ya, jadi, untuk menyingkat waktu sebenarnya, kalau saya sih mengharapkan asesi itu udah menyiapkan portofolio dalam bentuk rekaman-rekaman video gitu. Jadi rekaman-rekaman video, misalnya untuk UK3 tadi ya, membangun hubungan coach dan coachee itu, dia bisa tunjukin mungkin durasinya cukup 3 menit ya. Itu bagaimana dia membangun hubungan ya dengan menggunakan teknik-teknik NLP misalnya. Nah, itu mungkin dari situ sebagai asesor saya lihat kalau memang dia sudah terbukti dia kompeten dalam melakukan itu
ya sudah, berarti ya langsung dicek, oke, kompeten gitu. Dan itu bisa aja rekaman itu bisa dibuat sambil latihan, ya sambil direkam, Coach. Jadi jangan hanya latihan-latihan. Dan itu memungkinkan ya saat ini, karena teknologinya udah mudah, dengan handphone aja udah bisa gitu ya. Betul. Jadi nanti sambil mereka menyusun portofolionya gitu. Yes. Nah, jadi nanti begitu selesai 4 hari, portofolionya ngumpul semua, bukti-bukti audiovisualnya ada, ya kita sebagai asesor 1-2 jam kelar itu. Oke. Siap. Seperti itu sih. Mungkin Cak Dwi bisa ada komentar. Saya malah nanya Coach Nino. Kemarin waktu itu Mas Nino, waktu dilakukan praktis, direkam nggak? Yang merekam dari penyelenggaranya, saya nggak. Oke, nanti minta aja. Kalau waktu aku yang pertama itu kami ngerekam. Jadi lagi ngebahas apa, powerful question ya kita ngerekam, ngebahas apa kita ngerekam gitu ya. Pokoknya setiap semua praktek itu kita rekam. Jadi kita sendiri punya. Berarti nanti Mas Nino tinggal minta aja ke panitia. Biar Coach Dery lebih enak nanti kalau pada saat ngakses. Oh ini. Iya. Oke, gitu aja sih. Lanjut ya. Lanjut, silakan. Oke, ada tambahan lagi? Oke. Sip, kita lanjut dulu. D4, ini yang terakhir. Ya, 4 hari dikompres. Ya, nah D4 ya materi ajar kita bahas 3 UK. Melakukan komunikasi efektif, memfasilitasi proses pencapaian tujuan coaching, mengakhiri sesi coaching di hari keempat. Nah, dimulai dengan awal menentukan pertanyaan kepada solusi, gitu ya. Kerangka acuan pertanyaan coaching proses. Nah, saya bahas lagi tentang apa yang menjadi frame metodologi coaching. Saya ulang lagi. Tapi ini mungkin karena sudah hari keempat, saya minta peserta yang jelasin supaya menjadi pembicaraan pembahasan. Baru setelah itu kita bicara tentang pertanyaan coaching kepada solusi. Nah, ini saya kasih clue-nya. Bagaimana bertanya untuk mengarah kepada solusi. Ya, saya bahas lagi tentang hal ini. Kenapa saya bahas lagi ini? Karena saya minta mereka bikin latihan membuat pertanyaan setiap frame. Membuat pertanyaan. Jadi di sini bisa membuat pertanyaan. Jadikan infografik ini sebagai panduan dalam membuat coaching frame. Ya, buat pertanyaan. Mungkin dia nanti akan dapat pertanyaan. Nah, saya ada source 540 pertanyaan kumpulan itu menjadi bahan yang saya kasih kepada peserta untuk bisa memahami, karena itu ada poin-poinnya, dan itu dari source coaching yang ada. Gitu. Udah hari keempat pagi-pagi awal coffee break. Nah, itu menjadi sebuah review. Ternyata bikin pertanyaan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ada polanya, ada poinnya, gitu ya. Nah, baru masuk ke sesi habis itu memperdalam teknik bertanya. Nah, dia sudah punya pertanyaan. Itu yang akan kita gunakan untuk praktek berikut. Melatih teknik mendalami informasi dan pengalaman. Coaching pendalaman informasi, saya kasih lagi clue-nya. Ya. Karena clue-clue ini akan membantu, misalnya coach dapat menemukan solusi dari pertanyaan mendalam atas jawabannya sendiri. Poinnya penting, atas jawabannya sendiri. Fokus bertanya tentang peluang di masa depan yang dapat dilakukan dibandingkan fokus pada masalah masa lalu. Perubahan terjadi dari langkah kecil, bukan dari tujuan besar. Fokuslah untuk apa yang bisa dilakukan. Ini cara bertanya menggali. Gunakan kata-kata yang mudah. Terima kata-katanya, lalu klarifikasi dibanding challenge. Apa yang lain membuat pertanyaan mendalam mudah? Gunakan kata kunci yang digunakan coach. 4. Gunakan pertanyaan positif, observasi dan detail. Jawaban coach belum tentu benar. Coba observasi. Nah, poinnya gimana? Ini question funnel. Open question, probing, clarifying, close, gitu. Jadi kita tahu, oh oke. Terus saya jelasin lagi dengan pola. Question flow-nya adalah klarifikasi pertanyaan coach, tunggu respon coach, mendengar aktif, rekap jawaban, sub pertanyaan, pertanyaan lanjutan, mengulang. Summary. Ya. Ini dari Paul Gossen, Breakthrough Coach 2012. Oke, udah selesai ini, baru saya jelasin konsep berikutnya, Oscar model. Saya bicara tentang outcome, gitu ya. Ini saya hilang kata-kata Oscar depannya. Ini saya jelasin tentang Oscar model. Yang sesi sebelumnya saya jelasin tentang clear model lebih dalam. Ya, Oscar model apa aja saya jelasin.
Karena Oscar model adalah coaching models yang lebih dalam gitu ya. Baru setelah dijelasin mereka praktek lagi. Ya, mereka praktek lagi. Ya, setelah mereka praktek, mereka balik, saya jelasin yang namanya coaching session outline. Bahwa coaching itu ada outline, tahapan-tahapannya ngapain aja. Ya, apa yang kamu lakukan, misalnya pertama building rapport dulu, setting contract, coaching question, Oscar model. Ini contohnya Oscar model ya. Listen terhadap hasil responnya. Experience practice ini yang digunakan untuk misalnya pakai grow model, pakai clear model, pakai ABCDF model, atau apapun yang kita lakukan dalam coaching. Baru minutes warning. Oke, kita masih punya waktu segini. Oke, apa yang menjadi home fun? Oke, apa yang Anda dapat? Klien ngomong atau coaching ngomong. Baru coach win celebration. Ini dalam satu sesi coaching. Ya, ada polanya. Dan saya sebenarnya menyiapkan untuk yang ada di school coaching saya, ini ada poinnya. Coaching session outline itu ada poinnya. Dan ini selalu dibawa oleh coaching-coaching yang rookie untuk mereka benar-benar terstruktur dalam bertanya. Lunch break. Ya, terus kita masuk ke poin habis makan siang, APCI 07. Memfasilitasi proses pembelajaran coaching. Penjelasan proses pembelajaran setelah sesi coaching. Saya jelasin di sini proses belajar, tangga learning, unconscious incompetent, conscious incompetent, conscious competent, dan unconscious competence. Bagaimana kita belajar dan kita ngerti bagaimana tangga pembelajaran yang namanya learning. Baru saya jelasin di sini timeline of your life. Nah, ini tentang bagaimana orang menyikapi, ya, orang itu punya ketakutan dan impian, ya, masa lalu kita itu yang mendatangkan impian, itu menjadi sejarah, masa depan kita masih misteri, dan kita ini sebenarnya kadang-kadang lupa kita itu menjauhi ketakutan dalam hidup. Orang-orang seperti ini namanya orang moving away. Padahal kita lagi menjalankan story dalam hidup kita. Bagaimana supaya sukses? Berhadaplah kepada impian, jalan maju ke depan, kita tahu ada ketakutan, tapi jangan fokus pada ketakutan. Lihatlah kepada apa yang Anda ingin lakukan, lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan, sehingga Anda akan dekat dengan impian, moving toward. Disinilah seorang coach harus berpikir, baru Anda sukses dalam kehidupan. Nah, ini poinnya agak dalam, teman-teman. Saya jelasin ini, dan ini sebuah analogi yang membantu banget untuk coach bisa melihat, kliennya pun harus dia buat seperti ini kondisinya. Bukan fokus ke belakang, bukan fokus ketakutan, bukan ngomongin problem, tapi coba cari solusi, coba cari opportunity. Coba raihlah impian dengan apa yang dipunya potensi, walaupun simple step. Nah, ini ada coaching tools. Saya jelasin sedikit di sini coaching tools. Ada logical level, SE frame, timeline, scaling wheel, urgent important tools, three position, value based self-image. Ini semuanya coaching form. Coaching untuk experience coaching tools. Ya, sumbernya Ericsson College International. Saya jelasin, tapi semuanya ada di handout masing-masing. Baru jelasin coaching dokumen, ngulang lagi. Anda harus punya coaching agreement, Anda harus punya coaching administration, isinya coaching activity form, coaching activity notes, file of coaching. Ya, dokumennya dokumennya coaching yang dipegang oleh coach. Goal definition form, punya 360 degree form, logical level discovery, leadership wheel, development plan. Tinggal gunakan sesuai dengan siapa targetnya. Kalau eksekutif, ya cukup aja 360 atau leadership wheel, cukup. Nah, mereka bisa bikin development plan. Coach management, ada coaching session outline, ada date coach management. Apa date coach management? Ini adalah manajemen waktu. Ya, oke, selesai penjelasan dokumen, kita masuk ke chapter berikutnya. Ya, memfasilitasi proses pembelajaran coaching, ya. Subnya menjaga dan mengembangkan rencana coaching. Saya buatin formatnya coaching workflow. Ya, coaching workflow ada setting contract, personal coaching discovery, goal definition. Isinya apa? Pada saat setting contract, agreement, kode etik, coaching file ini benar-benar jelasin. Pada saat kita melakukan personal atau coaching discovery, 360 formnya, leadership feel formnya, personal discovery formnya, business discovery, logical level discovery. Goal definition, ada development plan, ada big goal form, ada action and planning form. Bagi, baru ongoing coaching. Coaching session outline diperlukan, experience sheet diperlukan, coaching methodologi diperlukan. 90-day review, 90 hari review, form review contract. Ini kita lakukan di sesi 1 dan 2, sesi 3 sampai 6. 90 hari coaching di awal. Coach, next 90 days apa yang kita lakukan? Saya bikinin lagi coaching flow. The first and 6 session coaching process itu positioning harus oke, alignment, education, community, result, referral. Ya.
Ini yang di bawah ini form-form yang saya siapin lagi. Jadi coach itu penuh dengan dokumen, penuh dengan tools, mereka harus punya. Nggak bisa kita cuma punya satu coaching notes aja, nggak bisa. Ya banyak coach-coach yang sertifikasi mereka bingung membuatkan mana formnya. Saya siapin, saya sediain contohnya, silakan buat sesuai dengan poinnya. Apa yang dilakukan terhadap sesi 13 week coaching proses setelah 90 hari pertama? Lakukan 90 days plan, review plan, coaching week, review result lagi, 90 days plan again lagi. Ya, coaching plan bentuknya seperti ini, buat lagi setiap 90 hari. What, who, why, when. Nah, praktis. Coach yang ikut silakan buat coaching plan-nya masing-masing. Buat action plan coaching dengan form coaching plan to action. Coffee break. Nah, ini udah sore, coach. Memastikan agenda coaching telah tercapai. Mengkonfirmasi kesiapan komitmen coaching. Nah, saya jelasin di sini, coaching homework itu seperti apa. Ya, setiap sesi coaching harus ada homework. Kenapa? Kalau nggak ada homework, kita nggak akan melihat apa yang terjadi dalam 2 minggu ke depan. Apa yang kita hasilkan dari coaching hari ini, kita tidak bisa ukur keberhasilannya karena kita nggak pernah kasih homework. Ya. Coaching wins. Apa coaching wins? Saya jelasin di sini. Ini adalah bagian dari saya ngejelasin yang namanya outline coaching dan feedback yang harus dilakukan. Karena coaching wins ini adalah merupakan feedback juga. Ya, feedback untuk coachnya, feedback untuk coaching. Langsung saya minta lakukan coaching session outline, gunakan coaching outline ini 2 bagian terakhir. Saya suruh feedback ini sebenarnya. Ini yang terakhir 2 ini. Nah, suruh latihan itu. Untuk seakan-akan sudah selesai, mereview latihan, mereka mereview. Summary session, silakan buat grup 4 orang, 30 menit diskusi pedoman etika Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, dan coach selesai dari tempat. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan mereka praktis, mereka diskusi, dan ditutup hari keempat ini apa yang mereka mau buat, karena coaching plan tadi terakhir. Setelah dia selesai dari praktisi coach, coaching plan dia apa? Karena ini benar-benar real. Jadi 4 hari mereka ikut sertifikasi praktisi coach ini, mereka pulang bawa tools, mereka pulang bawa plan dia sebagai coach, mereka pulang untuk siap diakses oleh asesor. Gitu. Kira-kira gitu, coach. Ya. Silakan. Clear. Nanti cuma tinggal direview lagi, coach. Dwi, ada yang ketinggalan nggak dari UK-nya, coach? Saya malah bukan masalah UK-nya yang ketinggalan. Saya nanti lagi mikirin daftar pertanyaannya apa, gitu, yang mengakomodir penjelasannya jenengan tadi itu. Nah, saya dari patokannya coach Dwi kok. Iya benar. Ya, tapi kan gini. Ya. Apa yang disampaikan oleh Coach Gerty itu memang kepada trainee itu memang yang dibutuhkan, gitu ya. Untuk bisa menerjemahkan menjadi sebuah form itu gitu. Kalau cuma dikasih form karena ini lebih banyak proses, orang kan tinggal ya diisi, ditulis gitu kan. Contoh form dilengkapin. Cuman nggak paham gitu. Apa sih? Kenapa contoh formnya ini? Kenapa coaching plan-nya seperti itu? Kenapa muncul agreement-nya seperti itu? Kenapa? Itu kan akan banyak sebenarnya gitu, Coach. Nah, ini yang lagi mikir. Oke, jadi pertanyaannya apa? Karena kalau kita sudah membuat pertanyaan, maka nantinya kita harus buat ini, Coach, harus buat kata kunci sebenarnya. Jadi kata kunci yang sudah disampaikan oleh asesi itu nanti ini tercover, itu aja prinsipnya. Gitu. Oke. So saya nanya sama Ferdi, kira-kira terakomodir nggak Fer? Apa yang dari materi ajar yang kita bicarakan berapa kali tuh kita berapa kali kita meeting terus tiap 2 minggu gitu ya? Kira-kira ke ini nggak ke si Ferdi, lu bunyi handphone lu, Fer. Suaranya Coach Ferdi belum masuk. Coach Ferdi, gremet. Coach Ning dulu ya, Coach Ning. Kira-kira apa yang materi ajar kita buat terakomodir nggak, Coach? Iya, saya pikir sudah. Tinggal warna dari masing-masing para pemateri akan beda-beda pastinya, style, warna. Iya. Ya. Tanya di mana? Malah saya tertarik untuk bisa dengar lebih jauh lagi dari Pak Dwi. Tadi sebetulnya
mengharapkan pertanyaan apa sih, kok kelihatannya sudah ada jawaban yang ingin dipegang gitu loh. Iya. Tes, cek. Ya, masuk Coach Ferdi. Masuk. Ya, Coach Ferdi dulu. Kalau dari sisi saya sih materi ajarnya Coach Getty ini over deliver untuk level praktisi. Coach, profesional saya lebih canggih tuh, Coach Dwi udah dapet tuh sama Coach Ning tuh, profesional. Lebih mumet lagi. Ya tapi basicnya seperti itu sih, Coach. Cuma pendekatan profesionalnya. Justru malah yang di profesional itu malah lebih ke business owner sudah ini, Coach, yang kemarin itu Coach Getty share ke kami itu. Iya. Iya, karena memang ya arahnya lebih kepada Coach Dwi bisa bikin form sendiri gitu ya. Saya kan nggak kasih contohnya. Meskipun sampai sekarang belum buat nih ceritanya, Coach. Kalau Coach Ning udah punya, semua udah punya. Cuman tinggal dikombin sama Coach Ning punya source dari yang lain. Mantap. Ya, tapi kembali Coach Ferdi bilang tadi bahwa ini overqualified. Overseller. Soalnya gini, kalau saya lihat mengacu pada teman-teman yang coaching school yang besar-besar ya, kayak teman-teman dari Loop, dari CI, ya dari NLP, Vanaya dan sebagainya, saya rasa memang standarnya seperti ini. Tapi kalau kita mengacu secara Indonesia itu kan terutama daerah-daerah itu kan sangat luas tuh. Banyak trainer-trainer yang belum terlalu mumpuni gitu kan. Belajar coaching tapi ya nggak mendalami, nggak lanjutin gitu. Jadi menurut saya kalau disuruh deliver produk kelas yang kayak tadi, mereka juga. Iya, memang. Tapi itu akan membuat tantangan sih, Coach. Karena selama ini mereka mungkin tidak punya wawasan yang sangat luas tentang coaching. Mereka pikir coaching cuma segitu aja gitu. Iya. Untuk masalah mereka bisa membawakan itu cuma masalah proses. Ya, mereka berarti harus belajar lebih banyak. Kan lucu kan? Dia mengklaim dirinya coach, ya, mereka minta fee untuk pendampingan dengan nilai yang fantastis, tapi sebenarnya mereka nggak pakai modal untuk belajar coachingnya, dan mereka nggak mau baca, nggak mau cari referensi. Begitu ditanya bukunya bahasa Inggris ya, Coach. Aduh, yang bahasa Indonesia ada nggak? Nggak ada. Buku bahasa Indonesia coaching itu belum ada sampai saat ini. Dikasih bahasa Inggris, aduh, Coach jangan bahasa Inggris. Ini dilematis kita loh, teman-teman. Artinya apa? Bagaimana kita belajar dalam kondisi yang sulit, kita bisa menyampaikan dengan simpel. Itu yang harus kita sekarang pahami. Saya yakin dengan teman-teman yang ada di APCI sekarang ini, mereka punya bahasa yang simpel, kita perkaya dengan resource, mereka harus banyak baca. Kalau kita cari resource-nya banyak banget, gitu. Dan memang terbukti kita ngumpulin aja bikin begini nggak jadi kita. Jadi ya udahlah. Cuma mikirnya dari sisi ini, nanti dari sisi penyetaraan, ketika kita sudah ada kerjasama dengan TUK, standar penyetaraan, standar minimumnya tuh di mana? Itu mungkin yang perlu tuh. Ya, yes. Nah itu yang tadi Coach Dwi bilang, UK-nya aja sih sebenarnya. Iya, tapi ke kebutuhan dari portofolio atau dasar-dasarnya. Cuman memang gini ya, karena nanti kita kan ketemu dengan dua karakter asesi. Di mana dua karakter asesi itu adalah satu yang memang berpengalaman dan satu itu yang belum pengalaman. Artinya mungkin nanti belum pengalaman pun sebenarnya secara jam terbang coaching mungkin dia sudah harus melakukan juga, karena bagaimanapun juga yang namanya praktisi coach adalah melakukan coaching gitu ya, tetap meskipun mungkin jumlah jamnya tidak sebanyak yang untuk yang pengalaman gitu ya. Nah, ketika menghadapi teman-teman yang tidak berpengalaman, maka akan banyak tuh soal-soal teori, lisan, pertanyaan lisan gitu ya, yang mungkin harus diadopsi gitu ya. Ini contoh aja lah, simpel. Saya bilang UK 3 aja, UK ini ya tentang kalau di sini UK 5 mendapatkan komitmen awal dari coaching misalnya gitu ya. Nah, ketika mendapatkan komitmen awal dari coaching, ada mempertajam tujuan program coaching. Nah, ketika kita bicara KUK-nya, contoh nih, kebutuhan coaching dalam program coaching diidentifikasi. Bukti tanya jawab tentang pengidentifikasian kebutuhan coaching dalam program coaching. Itu salah satu yang harus dilihat di dalam checklist observasi. Artinya checklist observasi, ini untuk yang tidak pengalaman ya, checklist observasi itu adalah bagaimana dia melakukan. Nah kan ini juga nggak gampang gitu loh, mengidentifikasi kebutuhan coaching dalam program coaching. Atau kalau dari yang pengalaman misalnya, akan diminta tuh,
bukti portofolio yang menunjukkan bahwa bukti portofolio tentang tata cara mengidentifikasi atau metode mengidentifikasi kebutuhan coach dalam program coaching. Nah, kalau melihat dari riset akhirnya, mungkin ya, kalau dari sisi riset akhirnya, ya kita akan bicaranya dari apa ada di coaching notes, gitu ya. Coaching notes-nya tercantum apa enggak. Kalau di awal ada coaching plan, ya apakah coaching plan-nya sudah memunculkan itu apa enggak, gitu. Itu bisa dilihat lagi, gitu kan. Tapi kan tetap kita butuh ada diskusi dengan si coach gitu ya, dengan diskusi dengan si asesi, bagaimana proses mengidentifikasi gitu. Nah ini aja masing-masing asesor dengan background pengalaman yang berbeda itu bisa mentafsirkannya juga berbeda-beda. Ini tantangannya di situ sih, karena memang kebanyakan proses itu seni. Ya. Gitu. Jadi saya punya pengalaman coach. Saya ICF ambil, ya, diladakan oleh lu. Saya ikut Vanaya. Ya, saya ikut beberapa certified coach yang ya kayak Erickson apa segala macam. Dari pengalaman saya ikut beberapa certified coaching itu, saya ngambil satu kesimpulan gitu ya, satu kesimpulan. Ini kesimpulan saya nih coach. Para coach yang baru berpraktek, baru tahu itu coaching, mereka mempunyai ya kebingungan. Ini semua nih ngikut nih, kan saya pada saat saya ikut, saya bukan coach yang baru. Artinya waktu saya dari Action Coach 2008, ICF itu baru masuk 2012. Karena ICF sudah masuk di sini, ya saya ambil ICF di sini, nggak usah keluar dari luar negeri. Sebelumnya saya dapat dari Action Coach. Dan dari beberapa coach seperti CCF dan Money Coaching Institute. Saya cuma bisa merasakan para coach yang baru belajar. Tidak ada form, tidak ada tools. Jadi mereka tuh cuma mengerti, disuruh coaching, mereka latihan coaching, setelah ini apa gitu. Padahal harapan mereka pada saat mereka mengambil certified menjadi praktisi coach, mereka setelah ambil bisa berpraktek dan dapat uang gitu. Ternyata nggak ada yang bisa, tidak ada yang bisa langsung ikut mentoring nih, ikut mentoring program bayar lagi. Ternyata yang di mentoring bukan membuat coaching firm-nya, tapi melatih cara coachingnya. Nah, mereka kembali lagi bingung. Nanti kalau klien saya tanya tahapan coaching seperti apa, bagaimana? Mereka tetap nggak bisa. Nah, disinilah yang saya buat bukan certified-nya selama ini. Saya buat mentoring program untuk mendampingi para coach yang sudah sertifikasi untuk bisa menjalankan coaching firm. Makanya tools-tools yang saya kasih itu saya berikan sebagai contoh untuk mereka bisa mungkin pakai modifikasi sedikit, silakan. Supaya mereka ada gambaran gitu. Sampai saya bikinin coaching dokumen yang Anda butuhkan tuh ini. Itu nggak pernah diceritain dalam setiap certified coaching. Nggak pernah. Ya, kenapa saya bilang nggak pernah? Ya semua certified coaching ada di sini juga saya tahu gitu ya. Saya ikut gitu ya. Dan saya bisa memahami itu. Makanya saya mau APCI ini berbeda. Bukan sekedar untuk mensertifikasi praktisi coach, ya. Kita mau membekali mereka supaya setelah mereka keluar dari kita, asosiasi kita tuh benar-benar asosiasi coach yang bisa praktek coaching. Jadi mereka itu impian kita pertama dari waktu kita membicarakan ini dengan para founder APCI, ini yang harus kita lakukan gitu. Itu yang poinnya. Karena banyak orang yang tadinya konsultan ikut certified coach, dia mengerti metodologi coaching, tapi dia balik lagi menggunakan metodologi coaching di perusahaan konsultannya. Padahal coaching is not consultant gitu. Terus ada lagi lembaga training. Lembaga training, trainernya apa segala macam, belajar coaching, ambil certified coaching. Disertifikasi, dapat gitu ya. Setelah dia dapat, dia balik lagi, dia jadi lembaga training lagi. Bukan menjadi sebuah coaching firm gitu. Padahal kita berharap kalau coach itu sudah dapat, dia balik, dia bisa bikin coaching firm. Tapi ternyata apa yang dilakukan? Dia men-training coaching, bukan meng-coaching. Nah, ini PR buat kita di asosiasi untuk benar-benar praktisi ini bisa membantu, karena di luar sana itu banyak orang ingin di coaching, bukan pengen jadi coach gitu. Itu sih poinnya sih teman-teman yang perlu kita selesaikan. Kita sendiri juga tahu gitu, ini PR kita bersama supaya benar-benar kita mendapatkan coach yang mau praktek sebagai coach. Bukan setelah dia dapat dari kita, dia bikin sekolah coaching, bikin lagi sekolah coaching. Lama-lama orang jadi coach itu banyak, tapi nggak ada yang terbantu. Kenapa? Karena semuanya di training ilmunya, bukan didampingin. Gitu. Itu sih gambaran dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanggapin. Saya mau tanya nih, Coach. Silakan, Bu.
Ya, tadi yang disampaikan coach ditanyakan coach Dwi kan itu untuk orang-orang yang baru ya. Artinya coach yang belum berpengalaman baru. Nah, kalau seperti itu kan nggak semuanya harus pakai portofolio kan ya. Jadi artinya kan bisa dilakukan dengan demonstrasi. Jadi dia lakukan itu gitu. Misalnya dengan apakah role play murni ataukah tadi dengan si siapa namanya? si penanya sebagai asesor boleh nggak sih sekaligus berperan jadi ininya gitu. Jadi coaching gitu. Tidak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Tetap harus pakai role play murni ya. Harus ada role play-nya, bisa dia menggunakan orang lain gitu ya, nanti minta izin aja ke asesor atau dia sudah punya recording. Oh iya, ya itu deh itu. Berarti gitu. Bisa kan ya, nggak selalu harus pakai portofolio tadi seperti catatan-catatan tadi itu ya. Kalau yang portofolio yang wajib itu memang punyanya yang pengalaman, Bu. Iya. Karena kalau yang belum pengalaman itu checklist observasi, kita punya observasinya apa, sama demonstrasi. Iya. Oke, makasih. Oke, terima kasih, Coach Eka. Coach Ning. Makasih, Coach Edi. Saya ada pemikiran nih, soalnya melihat concern-nya Pak Dwi tadi, ini pertanyaan apa yang bisa disampaikan kepada si sesi gitu ya. Memperkuat apa yang sudah Bu Eka sampaikan tadi. Ada baiknya memang demo itu harus dilakukan. Dan kemudian karena ini kan skill ya, keterampilan, bukan sifatnya teori. Nah, jadi keterampilan itu hanya bisa diobservasi kalau dilihat dalam prakteknya. Dalam beberapa kesempatan di level mana sekalipun untuk para professional coach itu ada pendekatan peer coaching dalam bentuk tadi dalam kelompok tiga orang seperti yang Coach Getty praktekkan tadi. Satu orang sebagai coach, satunya coachee, satunya sebagai observer. Nah, dalam assessment saya malah berpikir praktek itu tetap berjalan. Hanya saja untuk menjaga objektivitas lebih netral dan lebih valid dalam proses assessment saat dilakukan demo, tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi 2 atau bahkan 3 di belakang layar ya, asesor pada saat bersamaan. Dengan begitu, saya lagi bayangin, lagi seleksi anak-anak yang mau ikut program tutoran pelajar, beberapa orang juri yang kemudian memberikan komentar, si A pada saat melakukan percakapan tadi sudah menyatakan pertanyaan yang sifatnya terbuka, mendengarkan aktif, membuka peluang untuk si coachee-nya berpikir lebih jauh lagi. Nah, dengan begitu, validasi dari hasil assessment-nya sendiri akan lebih kuat. Ditambah lagi, para assessor ini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tentu mereka yang sudah punya sertifikasi yang mumpuni. Artinya, apakah di level dari organisasi ICF atau ICC, apapun itu, mereka sudah minimal certified di level basic awalnya. Kalau ICF kan ada ACC, ada PCC, ada MCC. ACC pun yang sudah melewati jam terbang 100 jam coaching itu mestinya lebih dari sekedar 100 sebagai minimum threshold-nya yang harus dilewati. Tapi kalau sudah punya pengalaman lebih banyak, misalnya apakah separuhnya dari PCC, artinya 250 jam, itu akan membuat assessment yang kita lakukan dari APCI ini jadi lebih bisa dihargai, di respect lah, sehingga nggak kita sembarangan. Itu sih masukan dari saya. Thank you. Thank you, Coach Ning. Silakan, Coach Nino, ada tanggapan, Coach Nino? Dari ya, yang jadi concern dari Coach Ning, oke. Jadi gini, Coach, ini saya mau jelasin tentang aturan mainnya gitu ya. Jadi sebenarnya Coach Nino itu juga asesor, ya. Coach Nino itu juga asesor. Coach dari asesor, saya asesor. Dan kalau Coach Nino saat ini asesornya fokus ke bidang pelatihan. Jadi kalau TOT bahkan Coach Nino sudah punya yang namanya skema untuk master trainer. Nah, itu saya aja belum punya nih ceritanya master trainer. Ya, nah, artinya memang harusnya setiap asesor itu punya
sertifikasi teknis, gitu ya, sertifikasi teknis. Nah, sertifikasi teknis itu didapat dari mana? Jadi gini, contoh misalnya nanti saya harusnya punya sertifikasi teknis dulu. Nanti saya termasuk orang yang harus diakses terkait dengan proses yang dilakukan oleh yang dipersyaratkan di skema teknisnya. Karena kalau saya belum punya, maka saya belum sah untuk melakukan asesmen terkait dengan skema SK3 ini, praktisi coach gitu. Ya. Itu aturan main umum gitu ya. Bahkan kalau misalnya di trainer misalnya, katakanlah nih, Coach Nino punya sertifikasi master trainer. Dia harus mengakses master trainer itu level 6. Dia mengakses level 3 misalnya yang TOT misalnya gitu ya. Nggak boleh kalau Coach Nino masih belum punya skema level 3. Jadi itu tidak berarti gini, saya punya skema HR manager, saya tidak berhak atau tidak diizinkan untuk ngakses skema staff kalau saya nggak punya skema staff. Loh, tapi kan Dwi sudah punya skema master HR manager, nggak boleh. Nggak boleh, karena memang itu bukan mewakili, secara level itu nggak mewakili gitu loh. Ini memang betul-betul berdiri sendiri gitu ya. Nah, otomatis saya, Coach Dery, Coach Nino, itu harus certified dulu. Kebetulan sekarang saya sama Coach Dery akan mengakses, karena ini hanya dipakai sebagai trial nanti ya. Tapi next, saya harus diakses. Gitu. Saya, Coach Dery harus diakses. Gitu. Nah, bisa jadi karena Coach Nino misalnya sudah diakses di praktisi coach gitu ya, dia sudah didaftarkan kemana? Ke BNSP. Nah, nanti kalau itu sudah disahkan, dan otomatis Coach Nino sudah punya sertifikat teknisnya. Jadi nanti Coach Nino sama Coach Ferdi itu sudah otomatis akan punya sertifikasi teknis gitu ya. Nah, ketika punya sertifikasi teknis, maka tidak membedakan juga loh. Kan waktu itu Coach Nino kan diuji dengan skema yang non pengalaman. Emang dia boleh nguji pengalaman? Itu nggak membedakan akhirnya. Dianggap bahwa Coach Nino pun akan mampu di skema teknis yang untuk asesi yang berpengalaman. Nggak membedakan lagi di situ. Kita hanya bicaranya dari sisi skema. Nah, PR berikutnya adalah di dalam LSP itu ada yang namanya manajer mutu. Di mana manajer mutu itu sekaligus bertugas untuk memverifikasi keabsahan, kehandalan dari para asesor. Itu di manajer mutu. Nah, apakah proses pembelajaran terhadap mereka tidak berjalan? Loh, harus selalu berjalan. Nah, di dalam form itu ada namanya validasi asesmen. Ada di instrumen asesmen yang form yang 26 gitu ya. Itu ada namanya validasi asesmen. Di dalam validasi asesmen itu PR-nya di manajer mutu untuk bisa mengkalibrasi, untuk bisa memverifikasi, baik dari asesornya sendiri bisa mencatat, atau dari temuan yang dihasilkan dari uji kompetensinya. Itu bisa dijadikan sebagai validasi asesmen. Jadi nanti tetap meskipun yang asesor itu juga nanti tetap akan upgrade gitu ya. Contoh nih misalnya Coach Getty ngakses. Coach Getty ketika ngakses, maka Coach Getty dilarang untuk harus fokus dengan pakemnya beliau. Nggak boleh. Beliau harus bisa membuka ruang bahwa yang dihadapin itu siapa, untuk konteksnya mana, dan beliau juga tidak perlu tahu dia di-training oleh siapa, gitu ya. Yang menjadi concern-nya Coach Getty adalah kira-kira unit kompetensinya terpenuhi apa tidak. Gitu. Coach Getty punya 5 teori, yang bersangkutan cuma punya 1 teori. Nggak bisa kemudian, sorry ya, harusnya 5 teori, nggak bisa juga kayak gitu kan. Jadi asesmen akan muncul fleksibilitasnya juga dijaga, ya. Artinya fleksibilitasnya itu adalah asesi bisa berada dalam kondisi situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, kalau dikatakan mumpuni tadi yang konteks definisi mumpuni dari coach Henning adalah, saya nangkepnya adalah ya mau nggak mau mumpuni itu adalah dia memahami nih konteksnya asesmen. Baik dari sisi yang punya komplit
complete learning dia mendapatkan complete learning kayak yang misalnya Coach Getty gitu ya, atau mereka-mereka yang tidak mendapatkan complete learning, hanya sebatas standarisasinya saja, standar prosesnya saja. Iya, itu memang harus dibuka gitu. Dan para asesor itu pun juga nanti akan terus bergerak gitu, artinya terus bergerak gitu ya. Sometimes kita harus adakan misalnya gimana sesi ini, gimana apa kesulitannya ketika menghadapi asesi ini dan sebagainya. Loh, itu boleh. Bisa jadi itu juga menjadi bahan kajian kepada TUK. Ternyata TUK ini seringkali muncul catatan. Nah, asesor nyatet tuh. Oh, ini kurang apa. Nah, itu akan menjadi catatan buat manajer mutu gitu ya, untuk melihat kapasitas dan kapabilitas dari TUK tersebut. Meskipun nanti larinya ke trainernya ya, tapi kan karena mengatasnamakan TUK ya kita akan concern dengan TUK-nya. Jadi akan banyak coaching yang nanti akan kita di LSP-nya sendiri, di APCI-nya sendiri gitu ya. Nah, kalau di APCI mungkin lebih kepada lebih umum gitu ya, pembelajaran skill-nya itu lebih umum gitu, tidak hanya merujuk kepada kebutuhan SK3-nya saja. Itu nanti. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan. Ya, jadi sebetulnya pun Coach Ning ya, kita sebagai asesor juga sebenarnya proses learning juga. Iya. Iya, pada saat ini seperti contoh nih ya, sekarang ini kita juga sambil belajar karena belum pernah ya alami real assessment untuk seorang praktisi coach. Walaupun saya pengalaman sebagai asesor untuk praktisi SDM ya, itu ya sudah banyak gitu. Tapi untuk yang sebagai coach ini hal yang baru. Jadi tapi dengan berjalannya waktu memang ada proses belajar sih coach. Ya. Awal-awalnya mungkin bisa lama mungkin bisa sampai 4 jam, tapi setelah beberapa kali lama-lama kita ini kok lebih efektif dan lebih bisa menemukan ininya ya untuk untuk menentukan bahwa dia sudah kompeten atau tidak gitu sih. Dan itu memang ya itu tadi lah. Jadi belum tentu juga misalnya sebagai coach-nya ya sudah pengalaman sebagai coach, tapi sebagai asesor itu hal yang berbeda juga sih. Ada pakem-pakemnya ya coach. Iya. Ya, misalnya saya belajar dari Corpora gitu ya. Kemudian misalnya ada yang belajar dari Vanaya, ada belajar yang dari Loop dan lain sebagainya. Atau ada yang belajar, misalnya saya pernah belajar waktu itu di perusahaan dan diajari seorang praktisi coach misalnya ya, mungkin dari sisi independen misalnya. Ya, itu akan sangat berbeda semua. Ya. Jadi kalau saya bilang, adakah coach yang asesor yang mumpuni? Kalau menurut saya, karena selalu ada proses belajar, maka kami tidak berani mengatakan bahwa asesor mumpuni gitu ya. Itu kami nggak berani. Kenapa? Karena akan ketemu dengan proses yang lain. Gitu. Nah ini yang menarik sebetulnya. Karena misalnya seseorang sudah certified dari Corpora, Loop, Vanaya atau apapun itu. Jadi level mungkin anggaplah kita sederhanakan level 1, 2 dan 3 ya. Basic, medium dan advance-nya. Nah, tentunya dengan masing-masing warna dan gaya dari sekolah coaching itu, kita bisa memverifikasi bahwa gaya Loop seperti ini dan punya pengetahuan tentang teknis apa yang harus dikuasai oleh seorang SSC sehingga dia menyatakan bahwa ya ini kompeten. Tadi soal pembelajaran itu pasti. Yang kemudian menjadi kunci di sini tadi saya sebutkan akan lebih baik kalau assessment itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang sehingga dari stylenya Corpora kok nggak masuk di saya ya, tapi saya tahu bahwa kompetensi basicnya sudah terwakili. Jadi itu ada kesepakatan di antara para assessor sehingga menyatakan si assessor ini sah, udah lulus lah, anggaplah seperti itu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi memang asesornya sendiri pengetahuan teknis tentang bagaimana melakukan assessment satu hal, tapi pengetahuan teknis tentang core kompetensinya juga mungkin perlu diperhatikan. Lebih juga untuk tadi kembali lagi kalimat saya adalah memvalidasi bahwa
mereka yang berperan sebagai asesor pun sebetulnya seperti halnya trainer. Mereka sudah mengetahui satu topik, menguasai betul, sehingga mereka bisa mengalihkan pengetahuan kepada orang lain. Tinggal efektivitasnya ada asesmen sendiri, itu lain cerita. Makanya pengetahuan dan keterampilan teknis yang saya bilang istilahnya mumpuni itu karena memang dikuasai oleh si asesornya sendiri juga. Gitu sih poin saya. Tapi ada satu yang mesti saya harus garis bawahi di sini adalah biasanya pendampingan terhadap asesor itu adalah untuk asesor baru. Karena asesmen itu metodologi. Asesmen itu metodologi. Artinya asesmen itu metodologi adalah proses bagaimana menggali bukti bahwa yang bersangkutan mampu melaksanakan kebutuhan UK. Itu. Nah, kalau secara concern, secara metodologi, selama dia melakukan metodologi berbasis kepada instrumen asesmennya, gitu ya, instrumen asesmennya, nah itu clear. Oleh karenanya, sekarang PR-nya itu adalah menyusun instrumen asesmen itu sebenarnya. Makanya kenapa misalnya kalau ada pertanyaan wawancara, ada pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, itu selalu ada jawaban kuncinya. Poin kunci. Poin kuncinya ada. Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi dia menjelaskan dengan cara apapun, ya kita ngajunya di poin kunci. Ketika ada satu yang miss misalnya gitu ya, ada yang miss yang kita pancing dengan pertanyaan, dengan sesuatu pertanyaan gitu supaya ini dilakukan apa tidak gitu ya. Itu pun juga kita akan lakukan. Nah, dari poin kunci misalnya apakah poin kunci itu harus plug gitu ya? Oh enggak, kita punya misalnya ada 7 jawaban. Dia buat 4 jawaban aja dari 7 jawaban maka sudah oke. Ya, itu pun sudah mensyaratkan. Jadi memang yang terpenting adalah menyusun di instrumen asesmen itu sendiri. Jadi itu yang akan menjadi koridornya sih Coach Seni. Kalau selalu dikawal dengan lebih dari satu, waktu itu pernah dilakukan di salah satu LSP gitu ya. Jadi setiap kali asesmen HR manager itu selalu 2 orang. Dan kecenderungannya jawabannya, pertanyaannya sama aja, si A nanya apa, si B nanya apa. Nanti si C nanya sama aja gitu kan. Tapi sekarang sepertinya berubah menjadi satu. Jadi meskipun 20 unit kompetensi tetap itu dilakukan oleh 1 orang. Gitu. Nah, tapi waktu itu pertimbangannya bukan karena si A kurang ahli, si B lebih ahli, enggak. Tapi memang waktu itu kebijakannya adalah harus dilakukan 2 orang karena ada 20 UK, itu aja. Nah, karena kalau harus ada pendampingan, sebenarnya sudah harusnya sih tervalidasi kemampuan asesmennya pada saat dia melakukan sertifikasi sebagai asesor. Gitu. Jadi, mungkin nanti koridor kita itu, Coach. Jadi, untuk membangun kapabilitasnya si asesor, maka tidak harus dikawal dengan asesor lain, tetapi kita akan ambil dari tools yang lain. Banyaknya catatan, kemudian apakah memungkinkan? Kan gini sebenarnya. Kalau lihat dari alurnya asesmen, sebenarnya asesor itu tidak berhak menyampaikan bahwa saya nyatakan kompeten. Enggak. Tapi ada yang namanya bukan komite skema itu Pak Dery, yang kita minta verifikasi itu? Iya. Bukan komite skema. Lupa. Komite teknis apa gitu. Ya, semacam itulah ya. Jadi dia yang memverifikasi sebenarnya kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan berarti langsung LSP bisa menyatakan, oh iya ini rekomend lah gitu ya, ini rekomend. Oh itu yang akses Dwi itu nggak pernah. Dia memang pernah jadi coach gitu ya, tapi kayaknya nggak sering deh. Dan biasanya cuma coach gratisan deh, misalnya gitu ya, coach gratisan deh. Nah itu akhirnya komite teknis itu bisa melakukan verifikasi dulu terhadap dokumen-dokumen tersebut. Nah itu dimungkinkan. Ya mungkin saya tambahin ya, Cak Dwi ya. Jadi memang prinsip asesmen itu kita hanya melakukan verifikasi dan validasi terhadap kemampuan, keterampilan, dan attitude daripada sesi. Nah, dari pengalaman saya awal-awal asesor juga
Ya begitulah, ada proses pembelajaran. Tapi biasanya setelah kita cukup pengalaman, saya lihat bukan hanya masalah pengetahuan teknis tentang bidangnya ya, ataupun keterampilan yang dia bisa tunjukkan dalam bentuk skill, tapi saya juga melihat perlunya attitude loh. Perlunya attitude loh. Misalnya kita mengakses seorang praktisi HR manager gitu ya. Dia bukan hanya bicara teknis, pengetahuan atau skill, tapi attitude dia. Kita juga melihat apakah ini orang sebenarnya kalau jadi sebagai seorang HR manager punya attitude yang pantas nggak gitu. Nah, itu ada unsur ke situ juga. Jadi memang jadi wah, hilang. Apa mati? Iya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa standar dari asesmen, poin-poin yang kita buat itu yang harus benar-benar bisa mengakomodir semua unsur gitu ya, Coach. Ya. Itu aja sih PR kita supaya tidak terjadi nanti kita dianggap mengada-ngada apa segala macam. Itu Coach. Karena kita tetap mengakomodir gitu kan. Dia nggak perlu ikut training kita, nggak apa-apa kalau dia udah dari sesi dari certified coach yang lain, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa ambil karena dia mau ambil BNSP-nya kan gitu ya Coach. Betul. Ya. Dan mungkin ini pertimbangan saya kenapa perlu semacam validasi di antara para kita asesornya nanti siapapun itu ya Mas. Karena ini kan sesuatu yang baru nih, ibaratnya kita bikin payung rumah yang besar buat segala macam orang nih. Nah, jangan sampai nanti kita sudah selesaikan satu rumah, tapi ternyata ukurannya, gayanya nggak cocok buat yang lain-lainnya. Jadi itu aja sih concern saya. Ya, itu mah pilihan kali ya, Coach. Ya ini, sorry tadi terputus teman-teman. Ya, mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Silakan. Ya, jadi memang saya yakinlah kita semua ini semuanya bisa jadi asesor. Tapi memang dalam hal ini memang asesmen itu kan suatu metodologi ya. Ya suatu metodologi sih. Jadi kita memang harus mengetahui metodologinya seperti apa ya. Lalu tools-nya juga kita harus tahu karena banyak sekali form-form yang digunakan. Sementara untuk bisa seorang asesi itu kompeten, itu sebenarnya tergantung ke asesi itu sendiri sih, kalau saya bilang. Jadi kita hanya sebagai asesor bisa dibilang hanya memverifikasi aja sesuai dengan tools dan metodologi yang kita miliki. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya. Thank you, Coach Dery. Coach Nino dari tadi mau ngomong, Coach Nino. Mau sampaikan sesuatu. Silakan, Coach Nino. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang ya saya tidak jauh berbeda karena saya kan juniornya Pak Dwi. Jadi perihal tentang asesor, ya ketika kita verifikasi saat asesmen itu, ya disitulah tolak ukurnya. Di pengalaman saya, waktu saya mengakses SDM itu ketika jam terbang saya mungkin di bawah 20 sesi, ya saya mesti belajar dulu sebelum mengakses. Jangan sampai ibaratnya ada kekhawatiran, jangan sampai saya kalah pengalaman dengan asesi saya. Ada semacam rasa seperti itu. Tapi begitu jam terbang saya sudah di atas 50 asesi atau sudah di atas 100 asesi, mau besok asesmen untuk HRD pun ya ayo saja. Seolah udah unit kompetensi itu udah tahu bahwa kata kuncinya itu pada unit kompetensi ini ya ini udah clear, udah jelas. Jadi boleh dibilang nggak perlu belajar lagi kalau besok mau asesmen HR, ayo saja. Karena sudah seiring dengan tadi yang dikatakan proses belajar dari Pak Heri maupun Pak Ning. Jadi ada proses belajar di situ dari asesor itu sendiri. Dan memang kalau pengalaman saya juga ketika pertama terjun untuk jadi asesor, ada proses namanya magang gitu ya, ada magang dulu. Waktu itu di LSP kami itu sampai 2 kali sampai 3 kali lah. Kesempatan 2 kali sudah oke, baru udah boleh diterjunkan. Kalau 2 kali belum oke, baru 3 kali diterjunkan. Itu pun ketika terjun itu mesti ada semacam ada asesor yang lebih senior yang boleh dikatakan mendampingi secara tidak langsung. Artinya nanti ketika pada proses asesmen 1-2 asesi
terus ada masalah, ada kendala apa, di situ ada forum namanya kayak model mentoring lah, kira-kira begitu. Jadi itu yang saya katakan ya proses belajar. Artinya ketika seseorang sudah dinyatakan sebagai asesor SDM atau asesor coaching, ya itu ada tanggung jawab tersendiri lah bagi asesor itu untuk mengupgrade dirinya, baik dari sisi knowledge maupun sisi experience ketika menghadapi asesi yang tentunya lebih senior. Saya ada pengalaman ketika mengakses HR manager yang dari sisi usia dan pengalamannya lebih banyak. Itu saya mengakses HR manager salah satu perusahaan di Palembang, itu umur udah hampir pensiun 54. Dengan saya masih baru kepala 4 gitu. Dari sisi pola pikirnya, pengalamannya kalah jauh. Cuman bagi saya seorang asesor hanya betul yang tadi Pak Dery sampaikan, memverifikasi sesuai dengan UK yang memang saya harus verifikasi. Jadi bagi saya ya mau beliau lebih senior, mau beliau lebih gelarnya lebih panjang, bagi saya tidak masalah karena itu sudah sesuai dengan kesempatan. Kira-kira begitu sih yang ingin saya sampaikan, sedikit sumbang saran. Terima kasih semuanya, Coach Kevin. Terima kasih, Coach Tino, teman-teman. Wah, nggak sehari sih, dari jam 10 sampai jam 3. Artinya sidang doktoral saya tentang coaching hari ini diakses langsung. Ya, mudah-mudahan materinya udah mantap sekali. Materinya luar biasa. Kita dapat gambaran teman-teman, karena kalau belum dapat bentuk kita nggak bisa mengedit gitu loh. Karena kalau kita udah dapat bentuk baru kita bisa tambahin ini lebih, ini kurang. Nah, untuk jadi seperti ini aja ini kita banyak proses gitu ya. Karena kita terdiri dari banyak orang yang punya punya kesibukan masing-masing, punya fokus gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Tinggal PR kita nih Coach, sosialisasi ya Coach Ning ya, Coach Dwi ya. Sosialisasi dan karena teman-teman di praktisi coach yang sudah gabung di asosiasi ini kan sudah banyak nih nanya nih, ini kapan? Membuat aja sampai 2 tahun, ini ternyata nggak gampang gitu, nggak gampang. Artinya ini sebuah proses, kita jaga proses yang udah kita lakukan sama-sama. Banyak yang tadinya semangat di awal, sekarang udah orangnya udah nggak tahu kemana lagi, ngilang. Ini harus kita tarik lagi nih Coach nih, sebagai sekun nih. Tapi melihat materi yang berat begini ya, menurut saya perlu training for trainer ini. Nah itu yang kita bisa lakukan Coach di asosiasi Coach. Kita bisa lakukan gitu. Sehingga ya kalau materi saya kan harus ngikut saya dulu kan gitu kan, karena pola berpikir ada di sini gitu kan. Kita nanti magang lah. Magang sama Coach Getty lah. Kalau ada kelasnya Coach Ning saya magang, kelasnya Coach Getty saya magang kan. Nah, ini kan kantor asosiasi sama kantor LSP kan di kantor saya ini. Nanti mudah-mudahan PPKM kelar kita bisa saya undang ke kantor saya di Kemang ya. Kita bisa ngopi di situ, tempatnya asik gitu ya. Dekat Kemang gitu ya. Ada ruangan untuk kantor, ada ruangan untuk kita ngelakuin training, silakan nanti kita bisa atur. Ya. Tapi enaknya bagi para asesor itu gitu nanti. Bukan niatnya magang gitu. Alasannya gini. Saya mau lihat nih bentuk pelatihannya gimana, Bu. Betul niatnya sih mau. Tenang, Coach. Ya, saya nantinya akan buatkan materi-materi ini dalam bentuk video. Saya bikin learning ini manajemen sistem pola coaching saya, Coach. Nanti lihat deh, smartbusinesscoach.co.id. Itu masuk pakai login. Orang bisa masuk ke login yang dibutuhkan untuk coach-coach, untuk pebisnis, untuk para UKM itu berbeda. Ya, dan di situ isinya ratusan video saya tentang pembelajaran dan semuanya terstruktur, terpola gitu ya. Dan itu menjadi sebuah standar coach PPKM sekarang. Kalau kita nggak punya online, kita nggak punya yang namanya materi, waduh susah sekarang nih. Orang semuanya online, untuk ketemu nggak mungkin gitu ya. Dan alhamdulillah berkat dari PPKM, saya bisa bikin lagi 10 materi lagi. Ya PR-nya ya semedi di rumah gitu. Ada hikmahnya ya PPKM. Ada hikmahnya. Ini kemarin kalau nggak PPKM nggak jadi ini yang namanya program kita SK3 ini, SKKN ini nggak jadi. Udah deh saya hajar pagi malam jadi juga. Mantap. Luar biasa. By the way, di sini masih ada Bu Eka, masih ada Bu Rina sama Pak Mokhtar nih. Pak Mokhtar, silakan. Lihat tulisannya, belum dengar suaranya. Barangkali bisa sharing. Masih.
Kalau saya kan tadi udah tanya-tanya. Oh sudah, oke. Ya, Coach Eka udah. Coach Sening gimana sih mancing-mancing Coach Sening? Pak Mukhtar. Setuju nih Coach, pendapatannya Coach Heri nih. Kita bisa di TOT nih. Ibu Eka. Kalau Pak Mukhtar, Bu Rina? Halo, 1 semester sendiri nih belajar ini Coach semua. Luar biasa. Luar biasa. Satu semester cuma 1 kuliah terus langsung ujian sanggup, kan repot ya, itu udah bukan 1 semester tuh namanya Coach. Memang udah punya bekal yang lumayan. 6 bulan. Oke, makasih Pak Mukhtar. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup aja Coach Ning ditutup deh Coach. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu. By the way, tunggu sebentar. Silakan. Kan kita bisa dapat recordingnya ya. Tadi saya. Oh iya ada. Nanti saya siapin. Oke. Makasih Coach. Ya. Silakan Coach Ning. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk partisipasi dalam uji materi trainingnya kali ini, dan terima kasih kepada Coach Getty yang sudah bersedia sharing tentang training dari skema Business Coach Firm ya. Dan kemudian kita setelah ini akan ada tindak lanjut sebetulnya tentang sosialisasinya satu, terus yang mungkin kedua pada Coach Ferdi nih, nanti kira-kira untuk eksekusi lebih lanjut seperti apa nih, terutama terkait dengan materi pelatihannya yang dijadikan standar dan nanti dengan asesmennya itu sendiri. Mungkin ada tim kecil yang masih harus lanjut lagi untuk kerja dalam kelompok kecil. Dari saya ada, dari asesmen ada. Dari asesmen sudah ada ya. Saya mesti harus ngumpulin teman-teman asesor untuk mencoba menyusun atau memperbaharui itu tadi materi instrumen asesmennya. Oke, terima kasih kalau begitu. Baik, dengan demikian saya pikir kita bisa akhiri 1 jam lebih cepat dari rencana. Terima kasih banyak buat Ibu dan Bapak sekalian, dan mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Semoga cita-cita kita untuk mewujudkan visi misinya APCI bisa segera realisir. Amin. Terima kasih. Foto dulu. Foto. Pak Ferdi. Ya, dibuka. Buka kameranya dong. Videonya biar kita bisa foto. Nah, foto dia nongol. Ngumpet ini udah. Ngumpet. Oke, siap. Coach Eka, Pak Mukhtar udah on. Bu Eka nggak bisa hidupin video biar kelihatan. Enggak? Oke, nggak apa-apa. 1, Coach Ferdi minta tolong 2, ya. 3. Oke. Thank you teman-teman. Terima kasih semuanya. Thank you. Nice semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya.